Kalau mandiri kan modalnya pasti besar. Kalau ikut mitra kan modalnya kandang doang, jadi nggak mikir beli sapronaknya yang lain-lain. Sapronaknya bagus, pasti kan dirawat juga lebih maksimal. Kalau sapronaknya asal-asalan juga dirawat ayamnya kan pasti susah. Ya waktu itu paling nembuk banyak banget di kandang open. Ya maksudnya lebih riskan lah, penyakit lebih riskan. Karena mungkin kan kandang juga lebih terbuka, virus dari luar mungkin gampang masuk. Beda kalau tertutup kan mungkin lebih terjaga lah. Waktu itu iya ayam sakit, umur 32 kayaknya, terkena penyakit TND. Perkenalkan, nama saya Sutrimo, alamat kandang di Desa Timbang, Kecamatan Kejopong, Kabupaten Purbalingga. Untuk populasi 5.500, lama berternak sekitar 5 tahunan. Dulu pertama saya merantau di Jakarta sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Baru pulang ke kampung, baru bikin kandang lah, pengen usaha sendiri biar nggak merantau aja ya. Motivasinya ya biar punya pekerjaan sendiri, nggak tergantung sama orang lain, yang jelas di situ. Utamanya karena usaha sendiri juga lebih enak ketimbang ikut sama orang juga sama kerja gitu. Mungkin merantau ke sana-sana mungkin udah tua, mungkin udah nggak kepake gitu. Jadi kan bikin usaha sendiri kayak gitu aja. Ikut teman-teman lah di sini, rata-rata kan kebanyakan pada di ternak ayam. Kalau nggak di ternak ayam putih ya di ayam telur gitu di sini biasanya. Dulu udah pernah ada sekitar 2 tahun. Setelah 2 tahun baru pindah di ayam putih. Pertama bangun kandang open sekitar 2018-19 lah, kandang open. Kandang open sekitar 2 tahunan, habis itu di-upgrade, dibikin kandang close. Ya close-closean lah, bukan close yang bagus. Itu sekitar, berarti kan sekitar 4 tahunan. Ya dibandingkan sama kandang open, otomatis populasinya jadi lebih banyak ketimbang kandang open. Juga lebih efisien dari pekerjaan lah, lebih ringan gitu dibandingkan kandang open. Juga hasilnya juga lebih lumayan di kandang close ketimbang kandang open. Kalau mandiri kan modalnya pasti besar. Kalau ikut mitra kan modalnya kandang doang, jadi nggak mikir beli sapronaknya yang lain-lain. Kalau di kandang close ya yang sekarang pasti listrik lah. Listrik gede banget. Hitungannya biasanya per ekor sekitar 1.500 sampai 2.000 lah. Kalau ada ABK sih biasanya sampai 2.000. Kalau nggak ada ABK palingnya sekitar 1.500. Udah sama panen. Perhitungannya sekitar segitu per ekor. Sekitar 1.500 kalau nggak pakai ABK anak kandang maksudnya. Kalau pakai ABK itu sekitar 2.000-an lah kurang lebih. Sekitar segitu. Pokoknya udah keseluruhan dari merang, sama buat pemanas, sama listrik, semua. Sama tenaga buat panen biasanya sekitar segitu. Yaitu kalau lagi musim dingin biasanya kan pemanas kudu lebih kuat. Beda kalau lagi musim panas gitu kan pemanasnya lebih irit, lebih hemat. Biasanya kayak gitu. Jadi target ibaratnya seharusnya habis cuman 100, jadi lebih dari 100. Kalau listrik udah pasti baku, karena setiap periode kemungkinan ya habisnya segitu. Walaupun kurang ya nggak seberapa. Waktu rugi besarnya waktu masih kandang open malah. Di kandang close ya alhamdulillah sepatau sedikit ya alhamdulillah ada kodeannya lah, operasional kebalik gitu. Karena di kandang close juga operasionalnya lebih gede sih lah ketimbang kandang open, kan operasionalnya nggak segede kandang close. Karena di listriknya udah pasti gede banget di kandang close. Waktu itu iya ayam sakit, umur 32 kayaknya, terkena penyakit TND. Ya maksudnya lebih riskan lah, penyakit lebih riskan karena mungkin kan kandang juga lebih terbuka. Karena kandang terbuka juga udara dari luar kan sirkulasinya gitu, mungkin virus dari luar mungkin gampang masuk. Beda kalau tertutup kan mungkin lebih terjaga lah. Masih kecil kalau nggak intermitan kan angin terlalu besar. Jadi kalau masih pitik kayak gini kan kebutuhannya angin belum begitu besar lah. Jadi harus ada intermitan, harus ada jedanya. Biar angin nggak losbatan, nanti kalau losbat kan ruangan kandang terlalu dingin, jadi ayam kan otomatis terlalu ngumpul, nggak menyebar kayak gitu. Biasanya kalau pakai intermit di umur-umur ayam kecil lah, di bawah umur 18 hari. Setelah 18 hari baru biasanya kipas direct hidup terus. Tinggal nambahin, terus semakin gede kipas ditambahin dari 1 bisa terus ke 2 jadi 3 biasanya kayak gitu. Kalau ayam udah gede, semakin gede kan membutuhkan angin lebih banyak.
Ya waktu itu paling nemu banyak banget di kandang open yang jelas ya. Sama kandang close malah nggak? Alhamdulillah ya, siapa tahu kembali operasional pasti ada lebihnya lah. Karena perbandingan sapronaknya bagus, pasti kan dirawat juga lebih maksimal. Kalau sapronaknya asal-asalan juga dirawat ayamnya kan pasti susah. Ya mungkin walaupun makan kan dari segi pakan mungkin proteinnya kurang bagus apa kayak gitu. Dewasanya mungkin dewasa nggak grade 1 kan, dewasa kan biasanya ada tipenya, ada grade 1, ada grade 2, ada yang polosan mungkin kan kayak gitu. Karena mitra kan kadang ada yang masa bodoh, yang penting udah dimasukin ke kandang, terus yang penting pikiran mitra hasil, tidak mikirin bagaimana di lapangan, di kandangnya kayak gitu. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Jadi yang penting nomor 1 ya sapronak. Kalau peternak nyarinya sapronaknya, nanya dulu biasanya. Awal pertama nanya sapronak, baru keduanya biasanya nanya kontraknya bagaimana. Kadang nanya-nanya yang seumpamanya ikut mitra apa, nanya gitu. Biasanya pun kalau ada dari mitra datang kan nanyanya itu dulu, sapronaknya apa, biasanya pakainya apa kayak gitu. Terus nanya kontrak. Nanti kalau kira-kira udah pas, sapronaknya apa, baru ikut gabung kayak gitu biasanya. Sekarang kan ada yang biasanya per ekor berapa kayak gitu. Kalau sih ada yang cuman kadang jaminan sertifikat doang, apa BPKB kendaraan kayak gitu. Kalau yang masih di BPKB kendaraan sih masih bisa terjangkau lah bagi ternak. Tapi kalau yang untuk kita ninggalin jaminan semuanya per ekor berapa, itu yang berat. Capeknya ngangkat pakan. Ngangkat pakan sama memberi pakan, karena ngangkat pakan kan semakin gede juga semakin banyak. Ibaratnya kan kayak gitu. Paling susahnya di situlah. Yang lainnya masih biasa ya, ibaratnya namanya jika kerja ya. Dulu dua lantai juga sendiri, masih sendiri. Ya minimal kan kalau satu orang minimal 10.000 targetnya. Biasanya walaupun pakai ABK kandang juga segitu. Satu orang minimal 10.000. Kalau mungkin yang biasa jauh mungkin harus kandang kayak gini harus standby di kandang 24 jam. Karena resikonya itu kalau mati lampu. Karena mati lampu kan harus cepet lah ngatasinya, ngidupin genset atau apa kayak gitu. Paling ya pengecekannya kayak gitu setelah panen lah. Kayak kipas mungkin diperiksa, mungkin ada dinamonya apa yang gimana, apa kabelnya mungkin gimana, paling pengecekan kayak gitu doang. Dari grading kayak pemilihan lah, harus teliti sama telaten mungkin ya, karena ayam kan apa besarnya beda-beda. Itu yang mungkin yang telaten dari situ dipilihin, dari diseket itu kayak ntar kan umur segini kan mulai ditata, mungkin yang kecil sebelah ujung, ntar 1, 2, 3 dibikin beda-beda. Untuk ketinggalan bobot mungkin ya harus rajin-rajin apa, paling itu memberi pakannya jangan terlalu banyak dulu, biar pakan kan baru terus di tempat galung kan, jadi nanti nafsu makannya pitik lebih semangat lah. Ibaratnya kalau gini ditaruh kebanyakan pasti kan udah lama pakan udah caranya udah nguapnya, udah baunya udah kurang ya gitu. Ngasih pakannya mungkin sedikit-sedikit, terus harus telaten nguyaknya apa giringnya apa gitu kan bahasanya ya. Telaten digurai lah ibaratnya kayak gitu, biar ayam lebih aktif kayak gitu kan, jadi makannya nanti lebih rosa lagi. Pakai herbal enggak, paling makainya itu gula merah doang. Gula merah sekitar setiap seminggu sekali itu pasti pakai gula merah. Gula merah mungkin untuk suplemen lah, biar ayamnya fit kayak gitu doang biasanya. Pokoknya setiap 1 minggu, ntar umur 1 minggu, umur 2 minggu kita kasih, umur 3 minggu ya. Setiap perebutannya 1 minggu sekali dikasih gula merah. Menurut saya dari yang lainnya nyampe sekarang lah, saya 2 periode di boiler egg, sapronaknya lumayan bagus. Untuk kedepannya sih manggo ya lebih bagus dari yang sudah-sudah kayak gitu. Biar peternaknya juga ngerawatnya lebih enak kayak gitu. Ya kepengennya sih untuk kedepannya ya pengen bikin lagi lah. Namanya usaha kan pasti pengen maju, nggak bakalan pengen mundur kayak gitu. Kedepannya pasti kayak gitu. Ayo bermitra bersama Boiler Egg.